Kita kembali lagi di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Asik. Kita kembali lagi ya, masih dengan Erlin juga ya. Masih betah ya di sini ya. Sampai selesai ya. Nggak buru-buruan kan? Enggak. Lanjut kan, tadi ceritanya tentang salon ini udah pada penasaran nih. Apa yang diperbuat agen Rifan di salon? Ya, jadi ini apa simulasi aja ya. Jadi misalkan ada kita bohongan gitu maksudnya, bohongan. Ya, bohongan. Bukan bohongan sih, cuma apa ya? Survei lah, guys. Kayak survei gitu. Jadi misalkan nih, kita datang ke suatu kota mau ke salon, ada salon berjajar nih. 3 salon tadi ya. Salon Joko, salon Dora, salon Angelina. Sama salon Angelina. Nah, ini saya tanya nih, dari Mas Genta nih, dari 3 salon pilih yang mana kira-kira? Saya Joko jelas. Joko jelas. Enggak ya, salon Joko enggak ya. Bukan selera saya Joko. Siapa? Dora. Angelina dong. Angelina ya. Kalau Mbak Erlin, salon apa kira-kira? Salon Angelina. Angelina juga. Oh sama? Sama ya. Terus teman-teman nih yang hadir, ada yang mau ke salon Joko? Angkat tangan. Nggak ada? Salon Dora? Joko nih. Salon Dora ada? Salon Angelina? Oke. Nah, satu lagi. Salon Bowo, siapa mau yang salon Bowo? Salon Bowo. Nah, jadi saya ada survei juga di tempat lain ya, selain di sini. Ternyata yang paling tinggi tetap salon Angelina tadi, gitu loh. Salon Joko ada yang milih, tapi salon Joko ini rata-rata laki-laki ya, yang biasanya nggak terlalu mementingkan penampilan gitu. Saya kan laki-laki. Ya, yang di tempat lain gitu loh. Nah, jadi mereka pilih salon Joko yang nggak terlalu mementingkan tempat penampilan, penting aku mau potong rambut aja gitu. Jadi yang salon biasa gitu ya. Salon Dora, ada yang juga yang milih salon Dora, laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya kenapa milih salon Dora? Oh, karena ini maaf ya, bencong itu biasanya jago gitu ya masalah salon gitu loh. Nah, kenapa sih banyak sekali yang memilih salon Angelina tadi? Ternyata dari sisi namanya kayaknya tempatnya nyaman nih gitu ya. Kalau Angelina kayaknya mewah gitu ya namanya. Kemudian cantik. Orangnya kayaknya cantik-cantik gitu ya. Cewek beneran. Gitu loh. Terus enak kayaknya servisnya enak gitu segala macam gitu ya. Nah, jadi dari sisi nama aja ternyata bisa mengundang perspektif atau sudut pandang yang berbeda gitu loh sama konsumen gitu loh. Iya, nah, padahal saya nggak ada jelasin nih ke salon Dora kayak gini servisnya, salon Angelina kayak gini servisnya. Baru nama aja. Dan itu berpengaruh sekali ke omset gitu loh. Ke omset usaha kita gitu loh, dari sisi nama itu aja. Nah, jadi penting kalau kita memilih nama untuk usaha itu sangat penting gitu loh. Soalnya memang rata-rata usaha yang bergerak di bidang salon ini menggunakan nama. Ya kan, nama entah nama pemiliknya ya, atau memang dia pakai nama komersil gitu kan supaya menarik gitu juga. Kalau Erlin mau tanya cara cari nama yang baik supaya menarik orang tuh? Nah, jadi bagus nih pertanyaan nih. Jadi gimana caranya bikin nama itu yang bisa menggambarkan produk kita gitu ya. Jadi ada triknya nih, ada beberapa cara gitu yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi kalau teman-teman di rumah ini nonton ini gitu ya, saran saya cari kertas kosong sama pulpen, nanti dicatat nih kalau ada ketemu ide-ide gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tentukan target spesifik pasarnya gitu loh. Contoh kayak tadi ya, misalnya target pasar kita adalah wanita muda, peminim, terus middle kelas ke atas gitu ya, segala macam. Gitu. Kalau kita cari nama salon yang cocoknya mana? Salon Joko, Angelina, apa Dora tadi gitu lah. Kalau target pasarnya kayak gitu tadi. Angelina kan ya, sudah jelas kan ya. Kalau target kita spesifik, maka namanya pun juga akan jelas gitu loh. Nah, jadi tentukan siapa target market kita dulu gitu loh, siapa gitu loh. Nah, yang kedua, apa keunikan produk kita? Uniknya apa? Contoh misalkan misalkan rawon setan misalkan gitu ya, atau keripik setan misalkan. Keripik setan tuh nggak usah gitu dong. Biasa aja. Saya kesana kok. Ya, jadi keripik setan keunikannya tadi pedes tadi. Langsung ngeh ketika kita dengar nama produknya kayak langsung ini pedes gitu lah. Padahal belum tentu setan doyan pedes juga. Ya. Sudah kelihatan nih keunikannya. Ya, jadi bisa tonjolkan keunikannya gitu. Nah, yang ketiga bisa dari kata-kata spontan yang muncul saat orang coba produk kita. Di segmen kemarin kita ada namanya tester produk. Nah, jadi saat tester produk itu mungkin dia nyeplos nih, produknya maknyus misalkan, atau produknya
enak nih, apa bikinnya apa makannya nggak berhenti gitu ya atau segala macam. Nah itu bisa dijadikan juga merek atau bahkan slogan produk kita. Nah, jadi kata-kata spontan yang nyeplos dari saat target market kita nyoba produk kita gitu. Langsung terpikir pertama apa ya, terbesit pertama apa dan setelah nyoba gitu ya. Iya betul. Nah yang keempat, alasan target market kita tadi mau beli produk kita apa. Jadi mungkin misalkan karena apa rasanya unik, apa harganya murah segala macam, dicatat aja apa sih alasan mereka beli produk kita. Nah itu bisa jadi juga satu merek, bisa jadi slogan juga. Nah yang ketiga selanjutnya yang bisa dijadikan apa cara mencari merek produk adalah saat kita target market itu kapan sih belinya gitu loh. Nah itu bisa jadi slogan, misalkan cocok buat makan siang, cocok saat habis makan segala macam gitu. Nah itu juga bisa jadi slogan juga. Nah itu beberapa cara sih. Nah jadi bisa dicari yang mana kira-kira yang paling bagus untuk merek dan slogan kita. Tapi kalau disuruh milih, saya akan mencari tentang keunikan. Karena kalau unik itu bisa jadi pembeda dari produk-produk yang lain. Betul. Kalau unik itu orang itu mudah mengingat betul, gitu. Mudah diingat, kemudian keunggulan produk kita lebih mudah untuk dijelaskan kayak gitu. Kayak kita berdua kan unik nih, misalnya ketemu di jalan gampang tuh, dari jarak jauh aja udah ketahuan. Oh tuh Agan Ripan tuh, tuh Agan Genta tuh, lagi nyolok pentol. Balik lagi ke situ. Ya, dan seperti biasa di Duit juga ada bintang tamu. Ya, siapakah bintang tamunya? Erwin penasaran? Mau tahu? Tadi sebetulnya udah kesebut. Ya. Kita lihat dulu videonya. Memiliki desain tempat yang instagramable, serta menu makanan dan minuman yang enak, menjadi salah satu kunci sukses dalam usaha kafe. Salah satunya seperti kafe yang terletak di Jalan Bangunsari, Kecamatan Murumpudak ini. Tidak hanya dapat menikmati menu makanan dan minuman yang tersedia, pengunjung juga dapat santai mengobrol dengan teman maupun keluarga, karena ruangan kafe terbilang unik dengan tema industrial unfinishing. Ruangan kafe tersebut memberikan sentuhan klasik, mulai dari meja dan kursi berbahan kayu, drum, hiasan dinding dan lampu yang cukup unik. Serta ditambah properti unik yang membuat pengunjung antusias berfoto mengabadikan momen di lokasi ini. Pemilik kafe, Deka, mengatakan ia selalu mendengar masukan dari pengunjung terkait usahanya. Hal itu bertujuan agar kafe yang ia dirikan dapat terus eksis. Pembaharuan menu juga terus dilakukan secara berkala agar pelanggan tidak merasa bosan. Biasanya kan ini yang biasanya ada ide, coba tambah ini Mbak, tempatnya dibikin instagramable. Nah jadi secara langsung anak-anak muda yang senang foto-foto itu bisa ke tempat-tempat kita. Nah itu bikin kita bisa eksis di dunia kuliner sekarang. Sama mau kreasi itu kami di sini usahakan selang berapa bulan ada menu baru, jadi orang yang datang ke sini tidak bosan. Deka menambahkan, berawal dari usaha gerobak jualan es, Deka mengembangkan usahanya untuk mendirikan kafe dengan produk unggulan kopi dari setengah tahun lalu. Berkat kegigihannya meningkatkan pelayanan kafe, kini kafe miliknya selalu ramai didatangi pengunjung. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan. Oke, nah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita semua di sini
ini tadi kamu sempat sebut nih siapa namanya? Ya, ini dia owner dari Gojes, Mbak Deka. Halo, selamat malam Mbak Deka. Malam. Gimana kabarnya? Baik, Sehat? sehat, alhamdulillah. Bisnis lancar? Alhamdulillah lancar. Ini warung tutup nih? Enggak, Nggak ada tetap yang buka. jagain? Jaga, ada yang jaga sudah, ada yang urus. Ada yang Jadi urus. ownernya jalan-jalan tetap Bisnisnya jualan. jalan. Bisnisnya ikut jalan juga gitu. Ya, jadi buat sobat muda di rumah yang sering ya, kalau di Tabalong ini hampir di seluruh sempat ya di seluruh penjuru kota Tanjung itu ada Gojes, gerobak jualan es. Nah itu brandnya ya, Gojes gerobak jualan es. Tapi info terakhir sudah nggak operasi lagi. Sementara diistirahatkan. Oh istirahat. Tapi tetap ada di hati kami dan di hati para penggemar. Itu dia, kalau sudah mereknya sudah nempel itu kan susah ya, susah buat dilupain kayak mantan gitu. Kalau sudah lengket kan keinget mantan aja terus. Curhat. Oke, kita cerita ini dulu deh. Pengen tahu dulu tentang awal mulanya Gojes dulu, ya itu gimana? Gojes itu kan Ceritanya. awalnya ide awalnya itu mau jual minuman dingin. Terus media jualan itu kan ada macam-macam. Pakai payung, Ya. nah, terus pakai gerobak dorong kayak abang bakso. Nah, jadi dari konsep itu saya ambil, kita bikin gerobak deh yang ada atapnya. Jadi kalau hujan ndak kehujanan, panas ndak kepanasan. Dibikinlah gerobak, jualan di depan rumah. Ya. Nah, awalnya awalnya di situ. Jadi cari nama yang berkaitan dengan media kita jualan gerobak, kita jualan es. Nah, muncullah si Gojes itu tadi. Gerobak. Apa pas itu juga jualan karena lagi trennya Iya, Gojek? lagi muncul tuh yang go-go-go-goan, go-go-goan, Gojek dan sejenisnya. Jadi supaya orang lagi naik daun itu nama Gojek, kita plesetin aja deh ke Gojes. Oke. Dan apa namanya? Mereknya sendiri agak mirip-mirip gitu ya, dibikin agak mirip warnanya sama juga Iya, ya. ijo-ijo. Warna hijau gitu. Awal mulanya outlet pertama di mana? Di Pandan Arum, Di Pandan Arum. Itu cuma di depan rumah. depan rumah. Hmm. Depan rumah, pakai gerobak, ya lumayan. Maksudnya warna gerobaknya kita bikin eye-catching yang hijau tadi. Hijau, Nah, ya. kan eye-catching pasti orang lewat pasti noleh. Desain Apa tuh hijau-hijau? hijau-hijau apa desainnya juga kita bikin unik. Nah, itu jadi dari awal depan rumah jualan es. Awal jualan sendiri, Iya, jaga sendiri. jaga sendiri, jualan sendiri, mulai rekrut pegawai 1 orang, 2 orang, sudah jalan. Dari awal itu memang mereknya sudah Gojes atau nama yang lain terus baru berapa kali ganti misalnya? Enggak, Baru Gojes dari atau dari sudah awal Gojes? memang Gojes. Dulu ini berkaitan dengan apa namanya obrolan kita. Selain tempatnya tadi, ya selain tempatnya tadi, menentukan merek Gojes itu apa lagi? Selain tadi menggunakan gerobak ya. Yang menentukan yaitu kita lihat anemo. Warna, kalau warna Oh ya, warna hijau itu menurut ada teori warna. Kalau orang ngeliat warna hijau tuh kayaknya seger gitu. Jadi yang berhubungan dengan saya es. lihat agak depan. Iya, seger. Ini kalau nggak pakai ini tambah nggak seger ya. Jadi kan es kan otomatis dingin, menyegarkan. Kenapa nggak biru gitu kan, kesannya lebih Biru beda lagi dingin. gitu. Beda dinginnya. Oh beda dinginnya. Beda dinginnya. Dinginan hijau ya. Biru Adem. identik dengan kenyang. Jadi nggak bagus untuk makanan. Oh gitu. Kan pemberani. Merah enggak, feng shui-nya. Merah, saya sudah pakai. Sana oranye. Saya unik. Itu jadi alasan pemilihannya itu ya. Terus dari ininya sendiri,
gambar logonya sendiri. Logonya awal Gojess itu kan mangkok es. Nah, karena kita ya istilah kasarnya menduplikasi dari si Gojek itu tadi, jadilah es yang ada seperti lambang Wi-Fi-nya. Kalau Gojek kan motor ya, motor ada. Nah, kita mangkok es kayak es campur gitu kan. Nah, terus di atasnya kayak gitu. Supaya kita Gojessnya supaya namanya menyebar juga lah. Itu kepikirannya desain sendiri atau ada teman yang bantu? Desain? Ada teman yang bantu kebetulan. Kita ngobrol-ngobrol, desainnya kayak gini aja ya bagusnya. Ya sudah kita pakai. Berarti penting juga ya kan, artinya kalau kita bukan orang yang terlalu kreatif, jadi kita bisa pakai jasa desainer untuk logo. Iya. Jadi ada apa ya, segmen khususnya lah kalau yang bagian desain gitu loh. Jadi kalau lebih pengen hasilnya lebih profesional ya pakai jasa mereka gitu. Kita bagian ini aja filosofi usahanya apa gitu. Kayak gitu. Nah, dari logonya itu tadi harapannya apa? Artinya dimaksudkan dengan logonya seperti itu supaya apa? Supaya konsumen? Iya, supaya menggojeskan Tabalong aja. Menggojeskan Tabalong. Artinya kan kita coba berdiri sendiri tanpa ngambil franchise dari luar. Semoga dengan Gojess berlogo seperti menyebarkan aura positif itu, bisalah kita bikin franchise Tabalong sendiri. Oke, mantap tuh. Memang harus begitu tuh. Kita harus dukung merek-merek lokal. Ya, bukan hanya merek-merek luar yang masuk ke Tabalong, ya kan ya. Kita juga harus punya dong. Ya, kalau bisa kita yang go nasional. Betul. Brand-brand kita. Ya, nanti kita akan lanjut lagi ya, sobat muda yang ada di rumah. Ternyata tidak hanya Gojess saja, ya. Mbak Deka ini ada satu lagi brand yang lagi hits juga di Tabalong, ya. Kalau penasaran itu apa, jangan kemana-mana, tetap di Duit, dunia wirausaha Tabalong yang mudah, yang berwirausaha.